Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung kembali dengan channel Puspita Surabaya untuk mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 1 April 2023. Pekan kelima Prapaskah, ofisi pekan pertama, hari biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati.
Mada. Inilah waktu yang tepat untuk menerima rahmat. Asalkan kita bertobat dengan kebulatan tekad. Hati kita yang terluka, tertindih timbunan dosa, mengharapkan pengampunan, hasil karya Kristus Tuhan. Marilah kita semua menyiapkan Paskaraya dengan tekun berusaha menjadi abdi sesama. Ya Tritunggal Maha Suci, terimalah pujian kami yang kami lambungkan ini dengan ikhlas penuh bakti. Amin. Pendarasan Mazmur. Bernyanyilah bagi Tuhan, kenangkanlah perbuatannya yang megah. Mazmur 104. Para rasul mewatakan kepada bangsa-bangsa karya agung Allah yang nampak dalam kedatangan Kristus. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Watakanlah karyanya yang agung di antara para bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Kisahkanlah segala mujizatnya. Berbanggalah atas namanya yang kudus. Bergembiralah kamu semua yang mencari Tuhan. Selamilah Tuhan dan kuasa-Nya. Carilah selalu wajah-Nya. Kenangkanlah perbuatannya yang megah. Mujizat dan keputusan mulutnya. Hai keturunan Abraham hamba-Nya. Hai anak-anak Yakub pilihan-Nya. Sebab Dialah Tuhan Allah kita. Kewibawaannya meliputi seluruh bumi. Selamanya Ia ingat akan perjanjiannya, akan firman-Nya yang berlaku untuk ribuan angkatan, akan ikatan yang diadakannya dengan Abraham, dan yang disumpahkannya kepada Ishak. Ia menetapkannya sebagai hukum untuk Yakub, sebagai perjanjian kekal untuk Israel. Ia bersabda, suatu tanah akan kuberikan kepadamu,
Tanah Kanaan akan menjadi milik pusakamu. Dulu jumlah mereka masih sangat kecil, segelintir saja apalagi sebagai pendatang. Waktu itu mereka masih mengembara dari bangsa ke bangsa, dari kerajaan yang satu ke negara yang lain. Namun Tuhan tidak membiarkan seorang pun menindas mereka. Demi keselamatan mereka, Ia menghukum raja-raja. Sabdanya, jangan mengusi umat yang kuurapi. Jangan berbuat jahat terhadap para nabiku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bernyanyilah bagi Tuhan, kenangkanlah perbuatannya yang megah. Tuhan tidak meninggalkan orang jujur, melainkan membebaskan dia dari kaum berdosa. Kemudian Tuhan mendatangkan kelaparan di tanah Kanaan. Ia menggagalkan seluruh panenan. Maka diutusnya Yusuf mendahului saudara-saudaranya, dijual sebagai budak belian. Kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi. Lalu firman Tuhan dituturkan kepada Firaun, dan Firaun melaksanakan janji Tuhan kepada Yusuf. Ia menyuruh lepaskan Yusuf dan memberi perintah untuk membebaskannya. Ia melantik Yusuf menjadi kepala istana dan pengurus segala harta bendanya. Ia mengangkat Yusuf menjadi guru para pangeran. Ia mengajarkan kebijaksanaan kepada kaum tua-tua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan tidak meninggalkan orang jujur, melainkan membebaskan dia dari kaum berdosa. Tuhan ingat akan perjanjian kudus. Ia membimbing umat-Nya keluar dengan gembira. Sesudah itu Israel datang di tanah Mesir, dan Yakub menetap di negeri Kam. Tuhan membuat umat-Nya menjadi subur, terlalu kuat dalam pandangan lawannya. Maka Mesir berganti haluan dan membenci hamba-Nya. Dan Harun yang dipilihnya. Mereka mengerjakan mujizat-Nya di tanah Mesir, dan tanda agung di negeri Kam. Tuhan mengirimkan kegelapan, maka jadilah gelap, sehingga mereka tidak melihat perbuatannya. Ia mengubah air menjadi darah, sehingga matilah semua ikannya. Ia menyuruh katak berkeriapan di mana-mana, bahkan sampai ke dalam ruang-ruang istana. Ia berfirman, maka datanglah lalat dan nyamuk di seluruh negeri. Ia menghujankan es ganti air, dan menyambar tanah mereka dengan petir. Ia merusak perkebunan anggur dan ara, dan menghancurkan hutan-hutan yang di bukit. Ia berfirman, maka timbullah hama, belalang tak terbilang banyaknya. Mereka memangsa segala dedaunan, menghabiskan segenap hasil bumi. Ia membunuh semua anak sulung Mesir, kesuma bangsa mereka. Lalu Tuhan menuntun umat-Nya keluar berpekalkan emas dan perak. Mereka berjalan dan tak seorang pun jatuh tersandung. Mesir bersukacita atas keberangkatan Israel, sebab mereka dihinggapi rasa takut. Tuhan membentangkan awan untuk menudungi umat-Nya, dan api untuk menerangi malam.
Mereka mohon, maka Tuhan mendatangkan burung puyuh. Tuhan mengenyangkan mereka dengan roti dari surga. Ia membuka wadas, maka terpancarlah air, mengalir bagaikan sungai di padang gersang. Sebab Tuhan ingat akan perjanjian kudus, perjanjiannya dengan Abraham hamba-Nya. Demikianlah Ia membimbing umat-Nya keluar dengan gembira, menuntun para pilihannya dengan sorak-sorai. Ia menganugerahi mereka negeri kaum kafir. Mereka merebut kekayaan para bangsa. Asal saja mereka berpegang pada ketetapan-Nya dan mengindahkan seluruh hukum-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan ingat akan perjanjian kudus. Ia membimbing umat-Nya keluar dengan gembira. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat Ibrani, bab 13 ayat 1 sampai 25. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia,
dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus. Bagian ketiga, hal hiburan batin. Pasal ke-39. Orang janganlah terburu-buru dalam segala hal. Kata guru, anakku, orang seringkali mengejar sesuatu yang diinginkan dengan semangat yang bernyala-nyala. Tetapi jika telah diperolehnya, maka lainlah pikirannya mengenai hal itu.
karena keinginan kita itu tidak tetap tertuju pada satu barang, tetapi terombang-ambing dari satu ke lain perkara. Maka bukanlah tidak penting juga dalam hal yang kecil-kecil menyangkal diri sendiri. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita supaya mendapat hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 yang penuh gejolak ini. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau selalu menyelamatkan umat manusia, tetapi sekarang ini Engkau menggembirakan kami dengan rahmat yang lebih melimpah. Pandanglah kiranya umat pilihan-Mu, kuatkanlah dan lindungilah umat beriman, baik yang sudah maupun yang akan dibaptis, demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah saudara, kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari.